Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Launufna. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Video ini saya buat untuk mendapatkan nilai tugas dari mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1 yang diberikan kepada yang terhormat Ibu Greswa Kano, SKF MK. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sensorik persepsi. Kita masuk pada anatomi sistem penglihatan. Mata. Mata dilindungi dari kotoran dan benda asing oleh alis. Bulu mata dan kelopak mata. Konjungtiva adalah suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata, dalam kurung konjungtiva palpebra, kecuali darah pupil. Konjungtiva palpebra meliputi ke dalam dan menjatuh dengan konjungtiva bulbar, membentuk kantung yang disebut sakus konjungtiva. Yang berikut adalah gambar bagian-bagian mata. Bisa dilihat pada video teman-teman. Kita masuk kepada bola mata. Bola mata disusun oleh 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Lapisan terluar yang kencang atau sklera tampak putih gelap, dan ada yang bening yaitu pada bagian iris dan pupil yang membentuk korneal. Lapisan tengah yaitu koroid mengandung pembuluh darah yang arteriolnya masuk ke dalam badan sekiar yang menempel pada ligamen suspensori dan iris. Lapisan terdalam adalah retina yang tidak mempunyai bagian anterior, mengandung reseptor cahaya dalam kurung fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Kita masuk pada iris dan lensa. Iris adalah berwarna merah, berwarna membran, membentuk cairan bundar, mengandung dilator involunter dan otot-otot sphincter yang mengatur ukuran pupil. Pupil adalah ruangan tengah-tengah iris. Ukuran pupil bervariasi dan merespon identitas cahaya dan memfokuskan objek untuk memperjelas penglihatan. Pupil mengecil jika cahaya terang atau untuk penglihatan dekat. Yang berikut adalah fisiologi penglihatan mata. Cahaya masuk ke mata dan dibelokkan ketika melalui kornea dan struktur-struktur lain dari mata yang mempunyai kepadatan berbeda-beda untuk difokuskan ke retina. Hal ini disebut kesalahan refraksi. Mata mengatur aturan sedemikian rupa ketika melihat objek yang jarak bervariasi dengan menipiskan dan menebalkan lensa penglihatan dengan memerlukan kontraksi dari badan ciliari yang bisa mendekatkan jarak antara kedua sisi badan ciliari yang diikuti dengan relaksasi ligamen pada lensa. Lensa menjadi lebih cembung agar cahaya dapat terfokuskan pada retina. Yang berikut adalah anatomi sistem pendengaran telinga. Anatomi sistem pendengaran merupakan organ pendengaran dan keseimbangan, terdiri dari telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan. Cara paling mudah untuk menggambarkan fungsi dari telinga adalah dengan menggambar cara bunyi dibawa dari permulaan sampai akhir dari setiap bagian-bagian telinga yang berbeda. Berikut adalah gambar telinga. Bisa dilihat pada gambar telinga teman-teman. Bagian-bagian telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar yang terdiri dari auriculatus, meatus acusticus externus, canalis auditorius externus, membran timpani.
kemudian telinga tengah, tuba auditorius, tuba pendengaran, kemudian telinga dalam, koklea, siklas vestibuli, skala media, skala Timani. Fisiologi pendengaran. Getaran suara ditangkap oleh telinga yang dialirkan ke telinga dan mengenali membran timpani sehingga membran timpani bergetar. Getaran ini terus ke tulang-tulang pendengaran yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya stapet mengejarkan perilimfe dalam skala vestibuli. Kemudian getaran tersebut melalui listener yang mendorong endolimfe dan membran basal ke arah bawah perilimfe dalam skala timpani akan bergerak sehingga tangkap bundar terdorong keluar. Anatomi sistem penciuman. Struktur hidung luar terdiri atas 3 bagian. 3 bagian yaitu kuba tulang, letaknya paling atas dan bagian hidung yang tidak bisa digerakkan. Kemudian yang kedua, kuba kardiologa atau tulang rawan, letaknya di bawah kuba tulang dan bagian hidung yang bisa sedikit digerakkan. Kemudian yang ketiga, lobulus hidung, letaknya paling bawah dan bagian hidung yang paling mudah digerakkan. Struktur penting dari anatomi hidup. Dorsum nasi atau batang hidung, struktur yang membangun dorsum nasi, bagian kausal dorsum nasi, batang hidung, bagian konifal dorsum nasi, batang hidung. Bisa dilihat pada gambar hidung, teman-teman. Kita masuk pada fisiologi penciuman. Indra penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atas rongga hidung terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendetektif bau atau smell receptor. Reseptor ini juga jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke T olfactory bulb melalui saraf olfaktori. Anatomi sistem peraba. Kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luar. Luas kulit orang dewasa 1,5 meter per pangkat 2 dengan berat 15%. Berat badan kulit yang elastis yang longgar terdapat pada palpebra bibir dan preputium. Kulit yang tebal dan tengah terdapat di telapak kaki dan telapak tangan dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada wajah. Kulit yang lembut terdapat pada leher dan badan, dan kulit yang berambut kasar terdapat pada kepala. Struktur kulit bisa dilihat pada bagian dan struktur lapisan kulit. Fisiologi peraba. Fungsi kulit secara umum sebagai proteksi, kemudian pengontrol atau pengaturan suhu, proses hilangnya panas dari tubuh, sensibilitas, dan keseimbangan air. Anatomi sistem perasa. Lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlewat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Bisa dilihat pada gambar lidah. Ada pengecap rasa asin, pengecap rasa asam, pengecap rasa manis, pengecap rasa pahit, pengecap rasa asin, pengecap rasa asam. Fisiologi lidah. Substansi yang disarankan dirasakan harus membentuk cairan atau larutan dalam saliva. Kuncup pengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambut pengecap sensasi rasa. Kuncup pengecap yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. Substansi asam dirasakan terutama di bagian samping lidah. Substansi asin dapat dirasakan pada hampir semua area lidah, tetapi reseptornya terkumpul di bagian samping lidah. Substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian belakang lidah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.